Ya, pemirsa, pemberlakuan sistem satu arah dalam tol berdampak pada padatnya kendaraan di ruas jalur utama Pantura, Cirebon, Jawa Barat pada pagi ini. Arus kendaraan dari Jakarta menuju Jawa hanya bisa bergerak merayap sepanjang 5 km dengan kecepatan 10 km per jam akibat pemberlakuan one way di dalam tol. Kemacetan panjang ini terjadi sejak jalur utama Pantura, Tegal, Karang, hingga Pantura, Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Diperkirakan, pemirsa, kepadatan masih akan terus terjadi hingga pemberlakuan sistem satu arah dalam tol ini berakhir. Ya, sementara memasuki puncak arus balik gelombang kedua, ribuan motor juga mulai memadati arteri Pantura di kota Cirebon, Jawa Barat. Sejak dini hari tadi, pemirsa, 10.000 kendaraan sudah melintas dari arah Jawa menuju arah Jakarta. Iring-iringan kendaraan pemudik balik yang didominasi oleh kendaraan roda 2 tak terputus dari arah Jawa menuju Jakarta. Data dari Dinas Perhubungan mencatat ada 10.000 kendaraan yang sudah melintas dari arah Jawa sejak dini hari tadi. Diperkirakan lonjakan volume kendaraan masih akan terus terjadi hingga sore dan malam ini. Sementara ribuan kendaraan arus balik ke Jabodetabek juga terus mengalir di jalur arteri Pantura, tepatnya di Simpang 4 Palimanan, Kabupaten Cirebon pada pagi ini. Pemudik hanya bisa melaju dengan kecepatan 20 km per jamnya di sejumlah persimpangan seperti di Simpang 4 Harjamukti, Kanggraksan, Pemuda, dan juga di Simpang 4 Palimanan. Ya, pemirsa, arus balik di gerbang tol Cikatama pun terpantau ramai lancar. One way lokal diberlakukan mulai dari kilometer 263 hingga kilometer 70. Ya, pemirsa, meski one way lokal diberlakukan, gerbang tol Cikatama ramai dan lancar pada pagi tadi. Skema lalu lintas one way lokal diberlakukan dari kilometer 263 hingga kilometer 70. Namun kontraflow masih bersifat situasional melihat dari situasi lalu lintas. Prediksi puncak arus balik juga akan berlangsung hingga tanggal 29 Maret besok. Ya, pemirsa, di pagi hari ini, tol Kalikangkung Semarang juga ramai lancar. Para pemudik yang selesai menjalani libur lebaran kembali ke kota asal karena minggu depan mereka kembali beraktivitas seperti biasanya. Di pagi tadi, pemirsa, ada sebanyak 49.849 kendaraan melintasi gerbang tol Kalikangkung Semarang menuju ke arah Jakarta. Jumlah tersebut, pemirsa, awal alami penurunan meski saat ini sedang puncak arus balik gelombang kedua. Sementara dari arah sebaliknya ada sebanyak 14.000 kendaraan yang melintas. Petugas pun mengimbau kepada masyarakat yang melaksanakan perjalanan mudik agar selalu mengutamakan keselamatan selama berkendara serta mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku.
Ya, pemirsa, memasuki puncak arus balik Lebaran 2026, kondisi di Pelabuhan Bakauheni pun hingga saat ini terpantau masih normal. Ya, pemirsa, kondisi lalu lintas di kawasan Pelabuhan Bakauheni Lampung terpantau lancar. Kendaraan pemudik yang hendak kembali ke Pulau Jawa dapat langsung masuk ke area pelabuhan tanpa hambatan yang berarti. Meski demikian, hari ini diprediksi menjadi puncak arus balik gelombang kedua. Peningkatan jumlah kendaraan dan penumpang diperkirakan akan terus terjadi seiring berakhirnya masa libur Lebaran. Berdasarkan data pada hari sebelumnya, dalam kurun waktu 20 jam, tercatat ada sebanyak 45.000 penumpang dan 11.000 kendaraan telah menyeberang dari Sumatera menuju Pulau Jawa. Ya, pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait arus balik Lebaran 2026, pemirsa, kita akan bergabung dengan rekan kami Indra Setiabudi yang saat ini berada di Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat, dan juga Selampulungan yang berada di Pelabuhan Bakauheni Lampung, pemirsa. Namun terlebih dahulu kita akan ke Indra. Indra, selamat pagi Indra, bagaimana kondisi arus lintas terkini di Lingkar Gentong saat ini? Baik, selamat pagi, Pram dan juga pemirsa, dapat kami update kembali terkait arus balik 2020 di Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat saat ini masih terpantau ramai cukup lancar. Di mana memang pada hari ini merupakan puncak arus balik 2026, gelombang kedua, Pram, dan mana memang untuk saat ini masih terpantau sangat ramai dan lancar. Dikarenakan memang untuk cuaca saat ini sangat panas dan biasanya kalau kami pantau sepanjang hari di jalur Lingkar Gentong ini masyarakat lebih memilih untuk balik ataupun melakukan perjalanan ini tepat pada sore hingga malam hari nanti. Dan memang untuk puncak kedua ini akan jatuh pada sore hari dan nantinya akan dilanjutkan untuk hari Minggu pada esok hari di tanggal 29 Maret 2026. Adapun memang untuk mengingat pada masyarakat maupun juga anak sekolah ini juga sudah mulai berakhir masa liburan sekolah, sehingga memang puncak ini akan terjadi pada sore hari ini dan esok hari. Dan kalau untuk melihat situasi terkini, kepolisian juga masih belum melakukan segala skema dikarenakan situasi masih berjalan normal dan kondusif begitu ya, tidak ada kemacetan ataupun kepadatan berarti. Namun begitu, Pram dan juga pemirsa, kepolisian juga masih terus berjaga di berbagai posko titik-titik krusial seperti tikungan-tikungan tajam dan juga ada tanjak-tanjak ekstrim yang biasanya memang selalu dijaga dan selalu dipantau oleh CCTV selama 24 jam di momen Lebaran ataupun sampai arus balik 2026 ini. Adapun memang selain itu juga, Pram dan juga pemirsa, bahwa memang untuk di sini ini kurang lebih panjangnya ini 35 km di sepanjang jalur Lingkar Gentong Tasikmalaya, Pram, dan juga memang di sini ada titik-titik krusial, ini ada di Limbangan, ada di Malambong, ini ada Pasar Tumpah yang perlu diperhatikan bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan pada sore ataupun esok hari. Dan juga dalam hal ini juga perlu dihimbau juga masyarakat untuk tetap berhati-hati di jalan dan karena tikungan tajam maupun juga tanjakan ekstrim ini perlu menjadi atensi bagi warga untuk demi keselamatan. Kembali ke Anda, Pram. Baik, Indra Setiabudi dari Tasikmalaya, pemirsa, kita bergeser ke Lampung, tepatnya di Pelabuhan Bakauheni sudah rekan kami Selampulungan di sana. Selamat pagi, Salam. Apakah sudah terjadi peningkatan volume kendaraan yang akan balik ke Pulau Jawa di sana saat ini? Ya, Pram dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di kawasan Pelabuhan Bakauheni Lampung masih terpantau normal cenderung lengang, tidak tampak adanya peningkatan jumlah volume kendaraan yang ada di kawasan Pelabuhan Bakauheni Lampung ini. Kendaraan yang tiba di Pelabuhan Bakauheni Lampung ini bisa langsung masuk ke dalam kapal tanpa harus antri dengan lama terlebih dahulu, dan memang meskipun untuk arus lalu lintasnya ini cenderung lebih landai, namun hari ini diprediksi menjadi puncak arus balik Lebaran 2026 yang terjadi di Pelabuhan Bakauheni Lampung. Artinya akan ada peningkatan jumlah volume kendaraan yang akan melakukan penyeberangan ke Pelabuhan Merak, Banten di momen arus balik ini. Tercatat juga dari pihak PT SDP ini mencatat dalam kurun waktu 8 jam dari pukul 12 malam hari tadi hingga pukul 8 pagi tadi, ini ada lebih dari 24.000 penumpang yang telah kembali ke Pulau Jawa. Sementara untuk total kendaraan berada di angka 4.700 dan jumlah ini nantinya masih akan terus meningkat mengingat hari ini menjadi puncak arus balik Lebaran 2026
2026. Dan memang untuk mekanisme kebijakan dari rekayasa lalu lintas ini memang tidak jauh berbeda dengan penerapan saat puncak arus balik ataupun juga puncak arus mudik maksud kami di Pelabuhan Merak Banten beberapa waktu yang lalu. Nantinya juga akan ada seperti delaying system dan juga titik-titik buffer zone yang tersedia di kilometer 20B dan juga kilometer 49B, di mana pada kilometer tersebut nantinya aparat pihak kepolisian akan memberikan stiker bagi kendaraan yang sudah memiliki tiket dan juga akan melakukan penyeberangan diberikan tiket berwarna hijau. Sementara untuk kendaraan yang diberikan stiker berwarna merah ini adalah kendaraan yang tidak mempunyai tiket dan juga tidak mengarah ke kawasan pelabuhan Bakauheni Lampung ini, sehingga arus kendaraan ini bisa lebih terkendali dengan aman dan juga tidak terjadi adanya penumpukan volume kendaraan yang akan mengarah ke kawasan pelabuhan. Dan memang untuk single tarif sendiri ini juga masih diberlakukan hingga hari Minggu mendatang, di mana nantinya akan ada penyetaraan harga baik itu di dermaga eksekutif ataupun juga di dermaga reguler. Ini tidak ada perbedaan harga, sebuah harga ini sama, namun pemudik ataupun juga pengendara tidak bisa memilih kemana mereka harus pergi ke pelabuhan eksekutif ataupun juga dermaga reguler. Begitu nantinya akan ada petugas di lapangan yang mengatur untuk siklus arus lalu lintas yang akan menuju ke kawasan pelabuhan Bakauheni Lampung ini. Dan memang untuk aparat dari petugas gabungan juga turut melakukan penjagaan ya sejak beberapa hari belakangan ini untuk nantinya memberikan pengamanan dan juga pengarahan bagi kendaraan yang akan mengarah ke kawasan pelabuhan Bakauheni Lampung ini. Nantinya kendaraan akan diatur oleh petugas di lapangan, apakah kendaraan tersebut ini kapal yang sudah tersedia apakah di dermaga eksekutif ataupun juga reguler, sehingga arus kendaraan ini bisa terkendali dengan cepat begitu. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Pram dan juga pemirsa, bahwa untuk puncak arus balik sendiri di Pelabuhan Bakauheni Lampung akan terjadi dalam 2 hari, hari ini dan juga hari esok, sehingga ini para pemudik ataupun juga masyarakat yang melakukan perjalanan arus balik ini bisa memanfaatkan waktu-waktu seperti pagi hari karena memang situasinya cenderung lebih lengang. Pram. Ya, melaporkan langsung dari Pelabuhan Bakauheni Lampung, Salam Pulungan, dan tadi sebelum dari rekan kami Indra Setiabudi langsung dari Simpang Gentong, Pemimpin Lingkar Gentong di Tasikmalaya, Jawa Barat. Terima kasih dan selamat bertugas kembali rekan-rekan. Sementara itu pemirsa, ruas tol Cipularang wilayah Purwakarta, Jawa Barat terpantau ramai di kedua arahnya pada Sabtu pagi. Selain banyaknya pemudik yang hendak balik ke Jakarta, arus wisata ke arah Bandung juga ramai. Arus kendaraan di ruas tol Cipularang kilometer 79 wilayah Maracang, Purwakarta dari arah Jakarta menuju Bandung terpantau ramai cenderung padat. Diduga masih terdapat masyarakat yang akan berwisata di Bandung dan wilayah Jawa Barat lainnya. Diperkirakan ramainya arus mudik lokal dan wisata ini akan terjadi hingga siang nanti. Sementara puncak arus balik Lebaran diprediksi terjadi pada Sabtu dan Minggu malam. Sinergi lintas sektor dan efektivitas rekayasa lalu lintas berhasil menekan angka fatalitas kecelakaan hingga 30% lebih selama periode arus mudik dan balik Idul Fitri 2026. Berdasarkan evaluasi operasi ketupat, jumlah peristiwa kecelakaan menurun 5,3% dengan 3 fatalitas korban yang menyusut tajam sebesar 30,4%. Sebagai wujud kehadiran negara, Jasara Harja telah menyalurkan santunan sebesar 11,9 miliar rupiah kepada korban maupun ahli waris secara tepat dan juga cepat. Meski angka kecelakaan menurun, perhatian kini difokuskan pada jalur non-tol yang masih dominasi kendaraan roda 2 guna menekan risiko di sisa periode arus balik. Kami juga melaporkan dominasi peristiwa kecelakaan masih didominasi oleh kendaraan bermotor roda 2 dan hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa kecelakaan di area non-tol ini juga masih menjadi satu hal yang perlu pengaturan dan ini juga sudah dilakukan secara pengaturan secara distribusi traffic maupun kendaraan yang melewati sehingga Ya pemirsa, jangan kemana-mana, breaking news arus balik Lebaran akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.